Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada bulan September tahun 2023 ini, kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional dengan tema besar Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Pasca pandemi COVID-19, ketika aktivitas dan perjumpaan fisik telah kembali normal, banyak orang tetap mempertahankan kebiasaan hidup selama pandemi, terutama dalam hal pemanfaatan media komunikasi. Kita mengalami apa yang menjadi kekhawatiran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Bagaimana dunia digital kadang-kadang justru menghalangi kita untuk kontak langsung dengan kesusahan, kecemasan, dan sukacita orang lain serta kompleksitas pengalaman pribadinya. Pada video kali ini, kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita pribadi dengan mendalami subtema Kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Berhadapan dengan segala perubahan dan keterpurukan pasca pandemi, kita ditantang untuk masuk dalam pengalaman dan mengakui Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Pengalaman perjumpaan dengan Allah inilah yang menggerakkan kita untuk mengevangelisasi diri kita sendiri, sehingga pada gilirannya kita siap untuk terlibat dalam rencana penyelamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendalami dan merenungkan teks dari kitab Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Perikop ini menggambarkan pergulatan dan pemberontakan Yunus ketika Tuhan mengutusnya pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, untuk mempertobatkan penduduknya. Alih-alih pergi ke Niniwe, Yunus berusaha lari dari Tuhan ke arah sebaliknya, yaitu ke kota Tarsis. Akan tetapi, Tuhan Sang Penghuni Langit tetap mencari Yunus untuk dijadikan alat kasih-Nya. Melalui pengalaman menjauh dari Allah, Yunus ditantang untuk taat pada rencana kasih Allah. Pada akhirnya, kasih Allah inilah yang mendorong Yunus untuk mengakui Tuhan di tengah-tengah bangsa asing sebagai bentuk dari penginjilan terhadap dirinya sendiri. Sebelum kita mendalami dan memahami isi teks tersebut, silakan pause video ini, ambil kitab suci masing-masing, dan mulai membaca perikop Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah membaca dan meresapi perikop Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17, marilah kita mendalami penjelasan teks tersebut dan pesan kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri. Pada bagian awal perikop, Yunus digambarkan sebagai seorang yang menerima firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Penerimaan firman ini menjadi tanda nyata bahwa Yunus adalah seorang nabi. Tuhan menugaskan Nabi Yunus ke kota Niniwe, kota yang menjadi musuh dari bangsanya sendiri. Dia diminta untuk menyerukan pertobatan karena mereka sudah banyak berbuat jahat dan dosa di mata Allah. Kita bisa sejajarkan tugas yang diberikan kepada Yunus ini dengan seorang yang diminta untuk mengajak orang yang memusuhi dan jahat terhadap kita untuk bertobat agar hubungan menjadi baik kembali. Yunus melarikan diri karena cara pandang dan perlakuannya kepada orang-orang Niniwe berbeda dan bertentangan dengan cara pandang dan perlakuan Allah. Menurut Yunus, orang-orang Niniwe yang dikenal sebagai penindas, perampok, dan penjahat yang harus dihukum berat supaya ada keadilan. Namun, menurut Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, mereka harus diampuni dan diselamatkan. Mereka tidak boleh dihukum begitu saja, tetapi harus diwartakan pertobatan terlebih dahulu. Perbedaan cara pandang dan perlakuan inilah yang membuat Yunus menolak perintah Allah dan mengambil arah yang berseberangan untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Para awak kapal ketakutan dan berseru kepada ilah masing-masing. Mereka juga berusaha menyelamatkan kapal dengan cara membuang isi muatannya dan berusaha membawa kapal kembali ke darat. Sebaliknya, Yunus mencari ketenangan dan kenyamanan dengan tidur nyenyak di bagian paling bawah kapal. Dia tidak peduli dengan situasi yang menerpa, apalagi berdoa untuk memohon keselamatan kepada Tuhan. Para awak kapal membuang undi untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab terjadinya malapetaka. Membuang undi bagi orang Israel dimaksudkan untuk mengenal petunjuk dari Tuhan. Namun di sini, nahkoda dan para awak kapal yang bukan orang Israel melakukannya untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Undian jatuh kepada Yunus, yang berarti bahwa dialah yang bersalah dan berdosa sehingga terjadi malapetaka. Dia lalu mengakui dirinya sebagai penyebab terjadi badai karena melarikan diri atau menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dia melarikan diri dari tugasnya untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe yang menjadi musuh bangsanya dan yang melakukan banyak kesalahan dan dosa.
Para awak kapal harus membuang Yunus ke laut sesuai permintaannya. Setelah Yunus dibuang, angin reda dan laut tenang. Nampaknya, supaya angin reda dan laut tenang serta kapal bisa berlayar sampai tujuan, mereka harus membuang sumber dosa yang ada di kapal. Demikian juga hidup bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah jika kita membuang sumber dosa dalam diri kita. Penjelasan sebelumnya memberi inspirasi kepada kita bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan saat badai krisis kehidupan menerpa, seperti kita Yunus tadi, bersuara kepada Tuhan, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupan, dan mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan. Ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang dalam hidup kita. Di tengah badai krisis, Yunus sungguh ditantang untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal sampai mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi. Bahkan seorang nabi pun mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara benar, apalagi kita orang yang fana ini. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai, mengalami masalah penyakit, ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk situasi batas lainnya, kita semua dipanggil untuk menjadi nabi, bukan hanya duduk dalam keterpurukan meratapi nasib tanpa harapan. Bahkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan, itu pun sudah berjalan sebagai nabi. Di satu sisi, kita diutus untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di lain sisi, kita membuka telinga, pikiran, hati, dan kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan sesama agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan agar kita semakin menjadi nabi yang benar, yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang ini kita temukan dalam kehendak-Nya yang mengutus Yunus sebagai nabi untuk mempertobatkan orang-orang berdosa di Niniwe. Meskipun penduduk kota itu terkenal jahat, namun Tuhan tidak mau begitu saja menghukum mereka. Tuhan lebih mengedepankan pengampunan, seperti yang tercantum dalam kitab 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Allah yang pengasih dan penyayang seperti inilah yang dalam evangelisasi diri hendaknya mengisi suara hati dan tindakan kita sekalian di zaman ini. Sebagai nabi, kita menghidupi dua hal, yaitu pertama, kasih Allah, dan kedua, menjadi nabi kasih-Nya kepada sesama. Semoga kasih Allah ini menggerakkan evangelisasi diri kita masing-masing.